Pekan Raya Jakarta masih terus berlanjut hingga 14 Juli mendatang. Di minggu terakhirnya, ajang pameran terbesar dan terlama di Asia Tenggara ini masih tetap semarak. Diskon besar-besaran berbagai produk pabrikan dan berbagai kreasi UKM masih terus menjadi buruan warga. Ditambah pula panggung hiburan dan kuliner unik sepanjang masa, pastinya membuat pengunjung betah. Namun sayangnya, carut-marut negatif akibat ulah para pelaku kejahatan dan premanisme masih terus membayang. Copet misalnya, bagi sindikat kejahatan ini PRJ bahkan dianggap sebagai surga yang penuh dengan harta karun. Tasnya harus ditaruh di depan atau lebih siap lagi lah gitu untuk keamanannya. Kayak jaga HP jangan ditaruh kayak gini gitu loh. Harus lebih menjaga barang yang kita bawa aja sih. Kayak misalkan tas jangan ditaruh belakang, harus di depan. Untuk menguak aksi kejahatan ini, tim Secret Story pun bertemu dengan salah satu pelaku copet yang telah 3 tahun malang melintang di arena PRJ. Sebut saja namanya Panca. Pria berusia 36 tahun ini justru menjadi copet sebagai bentuk balas dendam. Jadi awal mula saya terjun ke dunia pencopetan ini, pertama saya itu korban. Saya sering kena copet juga. Bahkan pernah suatu saat waktu itu saya beli motor baru hilang. Awalnya Panca melakukan aksinya di tempat-tempat hiburan. Barulah pada tahun 2022, pria asal Depok ini mencoba untuk melakukan aksi kejahatan di PRJ bersama rekan-rekannya. Saya bertiga, karena kalau bertiga itu pembagiannya juga bisa lebih gede lagi gitu ya. Kalau misalkan berlima kan banyak lagi pembagiannya gitu. Kita ya sesuai dengan porsinya aja masing-masing gitu. Mencopet di kawasan ramai seperti PRJ diakui jauh lebih mudah dilakukan dibanding tempat yang sepi. Selain tak menjadi pusat perhatian, tempat ramai membuat mereka dengan mudah berbaur dengan pengunjung lain. Untuk target, Panca dan kawan-kawannya punya sasaran dengan ciri tertentu. Seperti korban yang asyik dengan gadget, korban yang membawa anak, ataupun sibuk dengan belanjaannya. Dan biasanya yang paling sering menjadi sasaran mereka adalah kaum ibu. Kebanyakan itu target saya itu mungkin orang daerah ya. Karena gini deh, kalau misalkan orang daerah itu enaknya gini, kalau misalkan ada teman kita yang mengalih pembicaraannya, diajak ngobrol, dia langsung nyambung. Langsung ikut ngobrol itu, dia kan asik dengan sendirinya itu. Nah, baru teman saya ngasih kode ke saya baru eksekusi. Banyak modus yang dilakukan oleh Panca CS, seperti mengajak ngobrol korban, pura-pura menabrak, atau berdalih memepetkan badan ke korban karena kondisi yang berdesakan. Media yang digunakan bisa berupa tangan kosong ataupun pisau cutter untuk melubangi tas korban. Agar lolos dari sensor pihak keamanan, Panca menyembunyikan cutter di bagian area tubuh yang ia rahasiakan. Mungkin lebih sulit pakai silet apa pisau ya, karena kan nggak mungkin si tas itu langsung disilet buka, ya kan? Butuh proses buat nyiletnya itu lebih, bagi saya itu lebih bahaya, lebih baik pakai tangan aja. Kalau seperti itu, apa aja yang ada kita ambil di situ. Dalam sekali beraksi, Panca bisa mengumpulkan hingga 5 handphone, sementara untuk dompet tak menentu jumlahnya. Telepon genggam hasil copetan akan Panca jual kepada penadah yang sudah menjadi langganannya. Sedangkan dompet hanya diambil uang tunainya saja dan langsung dibagi rata. Dan dalam seminggu, Panca dan teman-temannya bisa mengantongi hasil bersih hingga 10 juta rupiah per orang. Kalau handphone itu tergantung HP-nya ya Teh. Kalau misalkan HP-nya
sekitaran 2 juta ya kita jual 1 juta. Kita setengahnya harga dari HP itu aja. Kita nggak mau ribet, yang penting itu HP udah keluar aja. Kesatu mungkin kita nggak mau ngambil resiko ya, karena di posting itu kan semua nyebar tahu. Walaupun kita jauh, ngambilnya jauh, kita postingnya juga jauh. Beberapa waktu lalu, Panca mengaku hampir terbuka kedoknya. Beruntung rekan-rekannya punya cara untuk mengatasinya. Pernah itu saya, si korban itu linglung, handphonenya hilang. Saya nunjuk saya kan, saya nyamperin, apa Bu? Kamu tadi ada di sini ya? Ya udah silakan, apa yang hilang? Nggak ada kan? Taunya handphone udah sama teman saya gitu. Meski PRJ diakui sebagai lokasi yang sangat menjanjikan, Panca dan rekan-rekannya tetap harus selalu waspada. Terkadang beberapa pihak keamanan juga menyamar sebagai pengunjung biasa. Jika dirasa suasana tak mendukung, apalagi ditambah adanya kerumunan yang menangkap basah kawanan copet lain, Panca dan timnya harus buru-buru pergi dari lokasi. Kalau ketangkep basah sih belum pernah tuh. Kalau selama saya beroperasi sampai sekarang saya belum pernah namanya ketangkep. Cuman kalau dari di luar tim saya ada, pernah saya lihat ada yang dikejar, yang ketangkep pernah. Nah, itu saya langsung membubarkan diri kalau dari itu. Meski copet sudah menjadi label di ajang Pekan Raya Jakarta, nyatanya aksi kejahatan ini tak mengurangi antusias pengunjung. PRJ memang selalu dinantikan masyarakat. Pihak pengelola sendiri menyatakan kasus copet PRJ sudah menurun sejak tahun 2023 lalu. Pertama personel ya, personel kita tambah jumlahnya tahun ini, dan pengenalan identifikasi yang kemungkinan copet seperti apa kita brief ke semua tim, bukan hanya dari tim pengamanan, tapi dari yang jaga gate, termasuk cleaning service, semua kita brief. Kalau ada yang mencurigakan, mereka laporkan ke tim-tim terkait. Meski demikian, aksi kejahatan copet diakui tidak bisa 100% hilang dari arena PRJ. Kondisi ini terus menjadi evaluasi pihak pengelola untuk keamanan tahun-tahun berikutnya. Selain itu juga kita memetakan area-area yang padat, yang misal saat ini di booth helm, sedang lelang helm gitu. Nah, di situ kan potensi terjadi tindak kriminalnya juga besar karena kerumunan, rame. Kita selalu tempatkan orang, baik yang berseragam maupun tidak sebetulnya. Tak hanya kontribusi dari pihak penyelenggara acara, pengunjung juga dihimbau untuk lebih waspada terhadap barang bawaan dan jangan mudah terbawa suasana ketika diajak ngobrol oleh orang asing. Hingga akhirnya kesenangan yang menjadi tujuan utama ketika kita pergi ke PRJ justru jadi hal yang mengkhawatirkan. Semua ini justru bisa dihindari jika setiap pengunjung lebih waspada terhadap barang-barang bawaannya sendiri. Sehingga pergi ke PRJ untuk belanja dan bersenang-senang bisa terwujud.